Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Agim Zalini Putra, NIM 19 20 10 35. Saya dari Prodi D3 Teknik Telekomunikasi. Saya akan mempresentasikan tugas besar sistem komunikasi satelit yang berjudul kasus dan skenario penggunaan satelit untuk 5G IMBB. Yang pertama, outline saya ada latar belakang, perumusan masalah, tinjauan teori, kajian dan analisa, simpulan dan rekomendasi. Yang pertama, latar belakang jaringan 5G generasi berikutnya digambarkan memiliki kapasitas yang jauh lebih besar dan kecepatan data pengguna yang lebih tinggi daripada kemampuan saat ini. Untuk memenuhi permintaan pengguna yang terus meningkat, selain itu tujuan penting dari 5G adalah untuk memberikan peningkatan ketahanan, kontinuitas, dan efisien sumber daya yang jauh lebih tinggi, termasuk penurunan konsumsi energi yang signifikan. Terakhir, keamanan dan privasi perlu dipastikan untuk melindungi pengguna dan jumlah data penting yang akan dibawa ke seluruh jaringan. Nah, ini perumusan masalah. Kasus penggunaan 5G adalah kasus khusus tentang bagaimana sistem 5G digunakan. Sedangkan kasus penggunaan satelit dalam 5G adalah kasus khusus tentang bagaimana sistem Satcom terintegrasi dalam ekosistem 5G. Kasus penggunaan sistem satelit terpilih dalam 5G yang dijabarkan di bagian ini sesuai dengan proyek kasus penggunaan satelit khusus untuk IMBB yang telah dipilih untuk diselidiki lebih lanjut dalam proyek SAT 5G. Tinjauan teori. Yang pertama ada backhauling dan umpan menara. Kasus dalam 5G ini adalah tentang konektivitas backhaul berkecepatan tinggi ke sel individual dengan kemampuan untuk melakukan multicast konten yang mana misalkan video, TV, SD atau USD serta data non-video lainnya. Di era cakupan yang luas, misalnya untuk lokal penyimpanan dan konsumsi. Kemampuan yang sama juga memungkinkan backhaul lalu lintas aggregate Internet of Things atau IoT yang efisien dari beberapa situs. Yang kedua, ada umpan tracking. Kasus dalam 5G ini menangani tracking video, IoT, dan data lain berkecepatan tinggi ke situs pusat dan distribusi terestrial, lebih lanjut ke situs seluler lokal, misalnya desa tetangga. Tautan satelit berkecepatan sangat tinggi hingga kecepatan GB per second, gigabit per second dari satelit geostasioner dan atau non geostasioner akan melengkapi konektivitas terestrial yang ada. Yang ketiga adalah multiplay hybrida. Kasus dalam 5G ini adalah tentang konektivitas berkecepatan tinggi termasuk backhaul ke masing-masing rumah atau kantor disebut sebagai bangunan dengan kemampuan untuk melakukan multicast konten yang sama, video, TV SD atau USD serta data non video lainnya di seluruh area
cakupan yang luas, misalnya untuk penyimpanan dalam konsumsi lokal. Kajian dan analisa. Pembahasan ini menyajikan hasil awal yang tersedia dari proyek satelit 5G. Ini secara khusus mendefinisikan sebagai satelit dapat diintegrasikan secara mulus ke dalam skenario penggunaan 5G IMBB. Dengan mengurangi kasus penggunaan yang dipilih dan skenario untuk pemosisian satelit di IMBB. Perhatikan bahwa menurut analisis sebelumnya, IMBB muncul sebagai skenario penggunaan 5G yang paling menarik secara komersial untuk Satcom. Sehubung dengan MMTC dan URLLC, dan dengan demikian penelitian ini hanya berfokus pada kasus dan skenario penggunaan satelit IMBB. Kesimpulan dan rekomendasi. Secara khusus, rangkaian skenario yang diuraikan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, skenario untuk kasus penggunaan pertama, multicasting offline dan caching konten video dan perangkat lunak VNF melalui tautan satelit dan prefetching online segmen video melalui tautan satelit. Kedua, skenario untuk kasus penggunaan 2 yaitu backload satelit ke grup menara sel, backload satelit ke menara sel individual, dan backload satelit ke sel kecil individual. Yang ketiga, skenario untuk kasus penggunaan 3, hybrid multiplay. Satelit di rumah atau kantor tidak di area yang kurang terlayani, dan hybrid multiplay satelit seluler di rumah atau di kantor di area yang kurang terlayani. Yang keempat, skenario untuk kasus penggunaan 4, memperbarui konten untuk sistem onboard dan permintaan media yang dikelompokkan oleh perusahaan platform bergerak akses broadcast untuk menumpang dan permintaan media individual dan transfer data bisnis dan teknis untuk perusahaan platform bergerak. Sekian presentasi dari saya. Bila ada kesalahan kata, mohon dimaafkan. Terima kasih.